Selamat datang kembali di Somba Flick. Hari ini saya akan menampilkan film superhero Korea Selatan berjudul Psychokinesis. Di Seoul, Korea Selatan, Shin Rumi menjalankan restoran ayam goreng yang sangat sukses di usia yang sangat muda. Dia tidak kuliah karena dia ingin bekerja untuk membantu ibunya yang harus bekerja ekstra setelah ayahnya meninggalkan mereka ketika dia masih kecil. Rumi dan pemilik toko lain di lingkungan itu menemukan diri mereka dalam masalah ketika perusahaan konstruksi Tesan membeli tanah dan berencana untuk menghancurkan semua bangunan untuk membangun pusat perbelanjaan besar bagi wisatawan tanpa toleransi kepada pemilik usaha kecil di sekitarnya. Suatu malam, Rumi dibangunkan oleh sekelompok preman sewaan yang tiba di daerah tersebut dan secara paksa membawanya keluar dari tempatnya sendiri. Ibunya tiba tak lama setelah itu, dan juga tidak diizinkan masuk, jadi dia masuk ke dalam van-nya dan berusaha mendorong mereka dengan van tersebut. Namun, rencananya tidak berlangsung lama. Para pria dengan cepat berkumpul kembali dan menyeretnya keluar dari van juga, hanya untuk menjatuhkannya ke tanah. Ketika dia mencoba berjuang keluar dari genggaman mereka, kepalanya terpental di tepi trotoar dan langsung kehilangan kesadaran, menyebabkan para preman mundur ketika para tetangga datang untuk membantu Rumi yang menangis dan membawanya ke rumah sakit. Sedihnya, ibunya meninggal selama operasi, dan saat dia menangis untuk terakhir kalinya, sebuah meteor mendarat di pegunungan dan memasukkan mata air lokal dengan energi khusus. Keesokan paginya, ayah Rumi, Shin Suk-hun, meminum air itu ketika dia mengunjungi daerah itu dan menyadari rasanya tidak enak. Setelah itu, dia pergi ke pekerjaannya di bank, di mana dia bekerja sebagai penjaga keamanan. Saat mengobrol dengan wanita pembersih, dia menunjukkan padanya bagaimana dia selalu mencuri paket kopi dari ruang tunggu, terkadang kertas toilet juga, dan mendorongnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia bagikan dengannya. Dia juga mengeluh tentang sakit perut, yang dia salahkan pada mata air. Beberapa jam kemudian, ketika shiftnya selesai, penjaga lainnya menegurnya karena selalu datang terlambat, tetapi dia tidak peduli dan memanggilnya cerewet. Dia juga melihat wanita pembersih dimarahi oleh atasan mereka, yang telah menemukan semua paket kopi yang dia curi. Suk-hun berpura-pura tidak melihat mereka dan berjalan pergi. Tapi dia pikir wanita pembersih itu bodoh karena mengambil begitu banyak pada saat yang sama, membuatnya terlihat. Kemudian di malam hari, dia sedang makan snack di pasar kecil ketika perutnya mulai sakit. Saat dia kesakitan di atas meja, berbagai benda di sekitarnya mulai bergerak sendiri. Dan tiba-tiba, semua meja dan kursi di sekitarnya bergerak mundur seolah-olah didorong. Setidaknya rasa sakitnya sudah hilang sekarang. Tapi Suk-hun tidak punya banyak waktu untuk menikmati kelegaan barunya. Pemilik toko tidak senang dengan apa yang dia lakukan dengan mejanya. Jadi dia mengusirnya. Beberapa saat kemudian, Suk-hun kembali ke apartemennya yang sangat kotor dan kecil, dan berbaring di kasur sambil memasukkan rokok ke mulutnya. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil korek api, terbang langsung ke tangannya, yang membuatnya sedikit ketakutan. Namun, dia tidak bisa memeriksa situasi lebih jauh karena dia terganggu oleh dering teleponnya. Itu putrinya, memberitahu dia bahwa ibunya telah meninggal. Sok-hun mengenakan setelan lama dan pergi ke pemakaman, di mana dia berjalan melewati Rumi, tidak mengenalinya pada awalnya karena dia belum melihatnya selama bertahun-tahun. Pertemuan mereka agak canggung, dan toh mereka tidak bisa bicara banyak karena pemakaman tiba-tiba dibatalkan oleh Presiden Min, orang yang bertanggung jawab atas operasi Taasan dan para premannya. Rumi memanggilnya untuk datang, mengatakan bahwa mereka seharusnya hanya bertemu satu sama lain di pengadilan. Tetapi Min berpura-pura kesal dan stres, mengatakan bahwa ibunya meninggal saat mengemudi dan mereka tidak boleh disalahkan untuk itu. Marah, Rumi mencoba untuk mengusir mereka. Tetapi sebelum keadaan bisa menjadi kekerasan, pengacaranya Kim Jung-hyun memotong dan memberitahu Min bahwa ini harus diputuskan oleh hukum. Sebelum pergi, Min mencoba memberikan uang belasungkawa, tetapi Rumi menolaknya. Sementara para tetangga menghiburnya, Jung-hyun memperkenalkan dirinya kepada Suk-hun dan membawanya berkeliling lingkungan untuk menunjukkan kepadanya kerusakan yang telah dilakukan para preman terhadap bisnis lokal.
Seok Haun terlihat agak sedih saat melihat restorannya hancur tapi tidak ikut campur dalam pembicaraan. Dia hanya menuduh Jung Hyun hanya membantu Rumi masuk ke celananya sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, dia ingat cara dingin Rumi menatapnya dan membuat gerakan marah dengan tangannya, menyebabkan tumpukan sampah dilemparkan kembali seolah-olah dia telah mendorongnya. Dia ingat apa yang telah dia lakukan dengan korek api, dan bergegas kembali ke apartemennya, di mana berlatih dengan korek api membuktikan teorinya. Dia memiliki kekuatan telekinetik. Setelah itu, dia pergi mengunjungi rekan penjaganya di bank, dan bertanya apakah ilusionis menghasilkan banyak uang. Pria itu memberitahu dia tentang klub malam di jalan, di mana beberapa pemain menghasilkan hingga 1 juta per malam. Keesokan paginya, setelah meninggalkan tubuh ibunya di ceruk kuburan, Rumi kembali dengan ayahnya dan teman-temannya ke arena perbelanjaan, di mana semua pemilik toko bersembunyi dari preman yang berada di jalanan. Mereka telah sering berada di sekitar area itu, memecahkan jendela, meninggalkan grafiti, dan menyebabkan keributan. Jung Hyun meminta mereka untuk bersabar, sementara dia terus bertemu dengan jaksa. Tetapi kebanyakan dari mereka percaya hukum dapat dibeli oleh perusahaan konstruksi. Saat mendiskusikan bagaimana melindungi tempat itu, Tuan Kim dan istrinya mengusulkan untuk sedikit lebih kejam, bahkan mungkin menggunakan bom molotov seperti yang mereka lihat dilakukan pemberontak lainnya. Bagaimanapun juga, para preman telah melakukan kekerasan terhadap mereka. Tetapi Jung Hyun berpikir itu hanya akan membuat mereka terlihat lebih buruk di mata publik. Seok Haun menyela pembicaraan, lalu memberitahu semua orang bahwa ini terlalu berbahaya, dan mereka tidak bisa menang. Jadi mereka semua harus mencari pekerjaan baru dan Rumi harus mengizinkannya membantunya, bahkan mungkin kuliah juga. Di malam hari, Sukon pergi ke klub malam dan menunjukkan kekuatannya kepada pemiliknya, yang segera mempekerjakannya sebagai pemain. Keesokan harinya, Rumi dan Jung Hyun bertemu dengan supervisor jaksa, tetapi dia tidak membawa kabar baik. Laporan otopsi tidak cukup untuk membuktikan apapun, karena hanya menunjukkan memar, dan Ibu Rumi bisa mendapatkannya hanya dengan jatuh sendiri. Satu-satunya bukti lain yang mereka miliki adalah kamera keamanan dari mobil terdekat, tetapi pemiliknya mengklaim itu palsu setelah Taisan membelinya. Setelah makan siang, Jung Hyun bersikeras untuk membantunya mengeluarkan mobil van-nya, meskipun ada hal lain yang harus dia lakukan. Ketika dia tiba di lingkungannya, dia mengabaikan Sukhon, yang telah menunggunya setelah dia tidak mengangkat teleponnya. Dia memintanya untuk mengobrol pribadi, dan begitu mereka jauh dari telinga penasaran, dia mengatakan padanya bahwa dia ingin dia tinggal bersamanya dan pergi ke perguruan tinggi, dan bahwa dia mendapatkan cukup uang untuk mendukungnya. Untuk membuktikannya, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat beberapa trik konyol dengan dasi, lalu membuat berbagai benda di ruangan melayang. Tapi Rumi tidak mempercayainya, mengira itu hanya trik saja. Dia menjadi agak marah, dan memanggilnya sangat tidak bertanggung jawab karena membuang-buang waktu dengan trik sulap, menunjukkan dia hanya melarikan diri, dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia berusia 10 tahun. Sukhon mencoba menjelaskan bahwa dia menceraikan istrinya untuk melindunginya dan Rumi dari hutang yang ditinggalkan ayahnya. Tapi Rumi tidak percaya ini adalah satu-satunya alasan. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia berpura-pura tidak melihatnya. Hari dia pergi. Sambil berjalan pergi, dia melihat Min dan anak buahnya masuk ke mobil mereka siap untuk menyerang dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Kembali di arcade, pemilik toko diberitahu tentang hal ini. Jadi Tuan Kim dan istrinya pergi mencari polisi sementara yang lain menghalangi pintu masuk. Ketika preman tiba, mereka berhasil mendobrak penghalang dan masuk, menyerang semua tetangga sementara asisten Min merekam semuanya dengan kameranya. Pemilik toko jelas-jelas dirugikan di sini, tapi tak lama kemudian keadaan berbalik menguntungkan mereka saat Sukon datang dan mulai menggunakan kekuatannya. Dia mendorong semua penjahat ke belakang, melemparkan mereka ke sekitar, atau bahkan melemparkan barang-barang ke arah mereka sampai mereka terpisah dari warga. Orang-orang ini menjadi takut dengan cepat, tidak mendengarkan Min ketika dia memerintahkan mereka untuk menyerang. Hanya satu dari mereka yang berani maju, dan Sukon memutar lengannya dan membuatnya melayang di depan semua orang. Berkim kembali dengan polisi kemudian, dan semua orang dibawa ke kantor polisi, di mana kedua belah pihak mulai berdebat dan menyalahkan satu sama lain atas apa yang terjadi.
Petugas tidak senang dengan semua orang yang membuat keributan di kantornya, jadi dia memutuskan untuk menonton rekaman dan memutuskan dari sana. Video itu menunjukkan Sukon menggunakan kekuatannya, jadi tentu saja polisi menganggap itu semua hanya pertunjukan. Tanpa bukti yang tepat untuk menangkap siapapun, dia mengirim mereka semua pergi. Pemilik toko menunjukkan ekspresi sedih pada awalnya, tetapi begitu mereka cukup jauh dari kantor polisi, mereka mulai tertawa dan merayakan akhirnya menang melawan Min dan anak buahnya. Dan mereka mulai mendapatkan harapan sekarang mereka memiliki Sokun di sisi mereka. Walaupun terlihat Rumi tidak terlalu nyaman bersama dengan ayahnya. Sore harinya, para preman yang berada di luar lingkungan melihat sampah-sampah terbang mengambang. Dan mereka melarikan diri ketika melihat mobil mereka ikut mengambang. Sukon, yang menggunakan kekuatannya untuk membuat barikade yang sangat kuat di sekitar pasar, untuk melindungi bisnis lokal. Ketika Jung Hyun bertanya kepadanya bagaimana dia memperoleh kekuatan ini, Seok Han mengatakan dia pikir itu diberikan kepadanya oleh mantan istrinya sehingga dia bisa menjadi ayah yang lebih baik. Kemudian, Jung Hyun memberitahu Rumi bahwa ayahnya menentang rencana ini hanya karena dia tidak ingin dia terluka, dan alasan mengapa dia memberi Rumi nama yang berarti rendahan dan lemah adalah karena tradisi lama yang mengatakan hantu hanya akan mengambil anak-anak dengan nama yang terdengar mulia, bukan karena dia berpikiran buruk tentangnya. Sementara itu, para pria yang telah berada di pasar kembali ke Min dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin berhenti karena mereka takut. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mereka. Dia khawatir karena dia menerima telepon dari pemilik perusahaan yang tidak senang dengan kurangnya kemajuan. Keesokan harinya, Rumi memberikan wawancara ke saluran lokal kecil, berharap mendapat dukungan dari publik, dan dengan enggan menerima ajakan makan siang bersama ayahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemui dokter jika kekuatan ini merusak tubuhnya. Pada saat yang sama, Min dan asistennya sedang makan siang dengan Direktur Hong, pemilik perusahaan yang bisa berubah dari baik dan tersenyum menjadi gila dalam hitungan detik. Setelah mendiskusikan makanan, dia memanggil premannya sendiri untuk masuk dan memukuli Min sementara dia merekam dirinya di telepon. Berpura-pura tidak mengenal orang-orang yang kejam ini dan dia juga seorang korban. Ini adalah strategi yang diberikan tim hukumnya sehingga dia tidak dituntut nantinya. Ketika mereka mulai mendiskusikan bisnis, Hong mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang Sokun karena dia melihat video itu. Dan Min bersumpah mereka dapat dengan mudah mengusir semua pemilik toko jika bukan karena dia. Hong mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mudah yang akan dia urus. Kemudian di malam hari, rekaman Sokun menggunakan kekuatannya muncul di TV. Dan seorang ahli mengklaim bahwa dia menggunakan senjata gelombang kejut khusus yang diberikan oleh Korea Utara. 48 jam kemudian, dua polisi muncul di barikade untuk menangkap Sukon, karena majikan banknya menuduhnya mencuri. Berpikir itu hanya kesalahpahaman yang bisa diselesaikan tanpa menimbulkan keributan. Sukon menerima untuk pergi bersama mereka, hanya untuk diborgol dan ditahan. Rumi menelepon Jung Hyun untuk meminta bantuannya, dan dia berjanji akan segera datang sebelum mengangkat telepon lain dengan berita yang lebih buruk. Itu adalah jaksa memberitahunya bahwa salah satu karyawan Taisan telah menyerahkan diri atas pembunuhan Ibu Rumi. Ini semua adalah bagian dari rencana Hong. Mereka telah melunasi salah satu orang mereka yang sangat membutuhkan uang untuk segera menutup kasus pembunuhan. Kemudian dia memerintahkan Min untuk menutup perusahaannya, dan memulai yang lain dengan nama yang berbeda dan menyusun kontrak baru untuk secara legal menghancurkan bisnis lokal. Hong menggunakan koneksinya untuk mendapatkan dukungan dari polisi. Jadi setelah Sokun dikeluarkan dari persamaan, sekelompok besar petugas tiba di pasar, dipimpin oleh Min dan premannya. Jung Hyun memanggil Rumi untuk menceritakan semua ini dan memintanya untuk melarikan diri. Tapi Rumi menutup telepon setelah menyatakan keinginannya untuk bertarung sampai akhir. Sementara itu, Hong mengunjungi Sukon di kantor polisi untuk mengajukan penawaran dia harus bekerja untuk Seok Han dan perusahaannya. Atau dia akan mengeluarkan pernyataan yang menandai dia sebagai berbahaya bagi publik. Dia juga bercanda tentang opsi tersembunyi 3, menjadi dia pergi ke sana dan memenangkan pertarungan, yang menurutnya tidak mungkin. Hong mengatakan dia akan memberinya waktu untuk memikirkannya sebelum memberinya kartu namanya dan pergi. Dengan kehadiran pers di sekitar mereka, polisi mencoba maju melawan barikade, tetapi Rumi dan teman-temannya mencegah mereka dengan menggunakan bom molotov.
Namun, mereka tidak punya pilihan untuk melarikan diri ketika polisi membawa ekskavator yang mulai mereka gunakan untuk menghancurkan barikade. Sementara semua orang berlari, Rumi jatuh dan melihat Tuan Kim terjebak di bawah puing-puing. Dia pergi ke dia dan membantu dia keluar pada saat yang sama meledak barikade, mendorong mereka berdua menjauh dari daerah tersebut. Untungnya, perusuh lain menemukan mereka dan membantu mereka masuk ke dalam. Petugas polisi berhasil masuk ke area pasar, dan sekarang mereka telah mengepung setiap pintu masuk. Hampir tidak mungkin bagi Jung Hyun untuk masuk untuk membantu. Dia memanggil Rumi, yang bersama pemilik toko lain di arcade mencoba menutup pintu. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa semua orang harus melarikan diri ke atap, atau mereka akan ditangkap. Semua ini ditayangkan di TV, jadi Sokun mengetahuinya saat polisi menyetel. Mereka mematikan TV ketika mereka melihatnya menonton. Jadi Sokun menggunakan kekuatannya untuk mengambil telepon dari salah satu petugas dan melihat apa yang terjadi. Mengingat terakhir kali dia mengecewakan putrinya, dia memutuskan dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi dan mulai mematahkan borgolnya sebelum membuka lubang di pintu sela. Dengan ledakan, dia melarikan diri dari kantor polisi dengan melompat melalui jendela dan mendarat di dekat Hong. Dan begitu dia melihatnya, dia dengan dendam menghancurkan mobilnya. Dia lolos dengan mengetahui bahwa dia dapat menggunakan telekinesisnya untuk terbang. Tetapi setelah beberapa mil, dia menabrak sebuah gedung dan jatuh ke tanah. Layar raksasa yang menunjukkan kerusuhan mengingatkan dia untuk tidak menyerah. Jadi setelah melakukan beberapa lompatan besar yang mendorong mobil-mobil di jalanan, dia terbang sekali lagi. Kembali di lingkungan itu, Rumi dan yang lainnya semua berhasil sampai ke atap kecuali Tuan Kim, yang didorong oleh polisi dan dibiarkan tergantung di pagar tangga. Polisi mulai mengarahkan meriam air mereka padanya, menyebabkan dia terpeleset dan jatuh. Tapi Sokun tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkannya di udara. Dia meninggalkannya di atap sebuah gedung yang jauh dari daerah itu sebelum terbang kembali, siap membantu sampai dia secara tidak sengaja menabrak gedung portabel yang tergantung di derek yang digunakan polisi untuk mendapatkan lebih banyak polisi di atap. Sokun memantul dari kotak ini dan memasuki gedung melalui jendela dan mendapati dirinya dikelilingi oleh lebih banyak petugas yang menyerangnya dengan alat pemadam api untuk mengaburkan pandangannya. Sekelompok polisi melompat ke arah Sokun dan menahannya di tanah, tapi ini masih belum cukup, dan kekuatannya dengan mudah mendorong mereka menjauh. Menggunakan beberapa furnitur untuk menghancurkan jendela, dia terbang menjauh, siap untuk beraksi lagi. Sementara itu, Jung Hyun telah berhasil mencapai atap gedung di dekatnya, dan dia menurunkan tangga di antara kedua atap itu agar teman-temannya bisa menyeberang. Sayangnya, sudah terlambat untuk Rumi, yang ditangkap oleh polisi di kotak yang ditangguhkan. Sekelompok petugas lain datang melalui tangga biasa dan mulai menyerang pemilik toko sampai Sokun datang dan mendorong mereka semua pergi. Sekali lagi, semua polisi melompat ke arahnya bersama-sama. Tapi mereka tidak sebanding dengan kekuatannya dan dia dengan mudah menjatuhkan mereka sementara Jung Hyun membantu semua orang menyeberang. Setelah mengurus semua petugas polisi yang tersisa, Sokon menggunakan kekuatannya untuk mendorong setiap tetangga ke atap lain sekaligus sebelum pergi mencari putrinya. Kotak yang ditangguhkan mulai kehilangan stabilitas. Tetapi Min memberitahu polisi untuk tidak menjadi pengecut dan tetap di sana untuk menangkap semua orang. Derek tiba-tiba menabrak sebuah gedung secara tidak sengaja dan salah satu kotak suspender pecah, menyebabkan seorang petugas tergelincir keluar. Hanya nyaris menyelamatkan dirinya sendiri dengan berpegangan pada pintu yang terbuka. Rumi melihat ini dan mencoba membantunya. Pertama sendirian tetapi segera dengan polisi lain membantunya ketika ayahnya akhirnya datang dan melakukan upaya ekstra dengan kekuatannya untuk membawa kotak itu ke atap. Ketika bangunan portabel itu mendarat, guncangan membuat Rumi jatuh, tapi Sokun tidak ragu-ragu dan terbang mengejarnya, menyelamatkannya tepat sebelum dia menyentuh tanah. Setelah meminta maaf padanya untuk semuanya, dia meninggalkannya bersama teman-temannya dan meminta Jung Hyun untuk merawatnya dengan baik sebelum terbang untuk menemui Min. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menang tepat sebelum meninju dia. Tetapi setelah itu, dia tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri ke polisi, yang tidak membuang waktu dan menangkapnya. 4 tahun kemudian, Sokun dibebaskan dari penjara dan dijemput oleh Jung Hyun, yang mengatakan kepadanya bahwa dia bertunangan dengan Rumi.
Saat mereka berkendara melewati area tempat restoran lamanya dulu, tidak ada apa-apa selain sebidang tanah kosong. Ternyata proyek Taisan tidak menguntungkan, dan pembangunannya tertunda. Saat malam tiba, mereka tiba di restoran baru, tempat semua teman lama mereka makan malam, dan dengan senang hati menerimanya dengan tangan terbuka saat mereka melihatnya. Putrinya juga ada di sana, dan Sokun mengetahui bahwa ini adalah bisnis baru Rumi. Atas permintaannya, dia menggunakan kekuatannya untuk membantunya menyajikan cangkir bir saat dia melihat dia memilih nama ayam kekuatan